Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif dari kelas 92 ingin mengulas tentang Pancasila. Langsung saja kita kepada intinya. Lanjut ke slide berikutnya. Apa yang dimaksud dengan Pancasila? Dan 2. Jelaskan fungsi umum Pancasila. 3. Pancasila bagaimana dan apa fungsi Pancasila sebagai dasar negara di Indonesia? A. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai philosophes ground law. Bangsa Indonesia memperingati tanggal 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila. Referensi histori dari kelahiran Pancasila pun dapat kita temui baik dalam bentuk sumber atau bahan kepustakaan maupun media elektronik visual yang berkembang pesat saat ini. Namun, terkadang kita sering lupa untuk menelah tidak hanya dari sisi seremonial perayaan kelahirannya, tetapi selayaknya kita perlu juga untuk memahami secara lebih komprehensif mengenai kedudukan Pancasila. Bahkan, mungkin di antara kita masih berpendapat bahwa Pancasila hanya merupakan sebagai ideologi negara. Apakah pendapat ini sudah tepat? Dan di sini saya akan membahas tentang Pancasila memiliki dua kepentingan, yaitu yang A. Pancasila diharapkan senantiasa menjadi pedoman dan tunjuk dalam menjalani keseharian hidup manusia Indonesia baik berkeluarga, bermasyarakat maupun berbangsa. Dan yang kedua B. Pancasila diharapkan sebagai dasar negara sehingga satu kewajiban bahwa dalam segala tatanan kenegaraan entah itu dalam hukum, politik, ekonomi maupun sosial masyarakat harus berdasarkan bertuju pada Pancasila. Ya, Pancasila dalam kedudukannya sebagai kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia telah dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam pendudukannya yang demikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum. Di Indonesia merasa keberatan, namun dalam penerapannya ditemui beberapa tindakan. Dan yang B, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan kaidah negara yang bersifat fundamental. Hal tersebut menjadikan Pancasila memiliki kedudukan yang tetap dan tidak berubah bagi Indonesia. Pancasila juga memiliki makna sebagai dasar negara. Melansir laman Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau disingkat bisa juga BPIP, Pancasila terdiri atas dua suku kata, yaitu Panca dan Sila. Panca berarti 5 dan Sila yang itu artinya dasar. Artinya Pancasila merupakan dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Pengertian norma, kesopanan, tujuan, dan contohnya. Makna Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila digunakan sebagai dasar oleh negara dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Selain itu, arti Pancasila sebagai dasar negara juga dapat dimaknai dengan dijadikan sebagai pedoman hidup. 1. Dasar dalam menata negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Dasar mengatur penyelenggaraan aparatur yang bersih serta berwibawa sehingga dapat tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4. Dan 3. Dasar arah juga petunjuk aktivitas bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, sumber dari segala sumber hukum atau tata tertib hukum Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan pedoman dalam setiap hal yang kita lakukan. Setiap warga negara Indonesia juga harus mencerminkan nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila. Berikut ini makna Pancasila sebagai pedoman dan prinsip dasar dalam kehidupan yang dilansir dalam laman. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Makna sila pertama adalah mengartikan bahwa sebagai
warga negara Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang disesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing orang. Makna dari sila ini juga berarti sebagai warga negara kita harus saling menghormati antar umat beragama sehingga tercipta kehidupan yang rukun. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mempunyai makna kita sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama. Kita juga harus saling menjaga, membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, dan bekerja sama untuk kedamaian negara Indonesia. Ya, sila ketiga. Makna sila ketiga adalah kita harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Warga negara diharapkan memiliki kepribadian yang rela berkorban, mencintai, dan bangsa terhadap negara Indonesia. Dan sila keempat ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendak orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Saat kita menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang, kita harus menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah atau diskusi. Dan yang terakhir ialah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila kelima adalah berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong dan bersikap adil. Selain itu, kita harus menghormati hak-hak orang lain dan seimbang menjalani hak kewajiban sebagai warga negara Indonesia.